Ternyata kasa yang dimasukin ke sekitar leher rahim buat tampun darahnya ketinggalan satu. Oh my god. 9 kali dimasukin tangan bidan sampai selengan-lengan dan rahim diobok-obok. Emang boleh? Welcome back to my channel Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory gue, coba ceritain pengalaman melahirkan paling epic, guys. Banyak banget nih yang ngirim DM ke gue. Pinisirin ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tadi lo mau minum dulu, say. Kak Recha suka cerita selingkuh kan? Nih, ku kasih. Masih syok kejadiannya pas lahiran anak bungsuku. Baru banget beres lahiran, anak masih merah. Tiba-tiba ada yang nengokin, kata suami. Tapi aku bingung, siapa ya? Cuma ada suster di belakangnya. Terus akhirnya suami ngenalin suster itu, yang ternyata udah pacaran sama suamiku selama setahun. Dia bilang lahiranku dibantuin sama suster itu dan dibantu bayarin dan bookingin kamar yang bagus. Kata suami dia minta izin mau nikah sama suster itu, tapi dia nggak mau kita cerai, jadi dia mau dipoligami. Katanya tuh suster baik banget, mau nolongin aku lahiran dan nanti mau bantu jagain anakku. Itu suster pun sumpah-sumpah minta izin juga sambil cium tanganku minta restu. Geli banget, sumpah gue tendang, gue ludahin kalau perlu. Sampai sekarang aku masih bingung dan pisah rumah sama suami, tapi suami masih nanyain anak bungsuku ini dan dia masih nunda nikah sama tuh suster. Sampai aku bilangin iya nunda nikah, tapi udah. Tuh suster juga baik sih, ngasih support banyak dan katanya kalau mau check up bisa gratis. Kata Karech, aku harus gimana nih? Coba deh teman-teman nih komen mesti kayak gimana nih, komen sekarang, oke? Abis aku lahiran beberapa hari, aku ditengok sama mama mertua. Bukannya nyelamatin atau apa, baru nengok dan lihat bayiku udah nyeletuk nih. Banyak uang ya, bisa sesar. Kamarnya juga kebagusan. Saya aja dulu di bidan kamar biasa juga bisa. Gila julid banget nih. Jangan lupa ya bayar utang kamu. Astaga, dia malah nagih utang pas aku minjem uang buat daftar PAUD anak pertamaku. Karena waktu itu mendadak harus ada depositnya dan aku lagi nggak ada uang waktu itu. Bisa-bisanya dia nagih utang, padahal aku jahitan masih basah. Ini rumah sakit juga pakai asuransi. Alhamdulillah ke cover. Emang bisa ya lahiran pakai asuransi? Udah dibilang padahal anaknya sendiri ninggalin aku demi perempuan lain. Malah begitu perlakuannya ke aku. Tega banget mau cerai tapi mertua malah ngekang aku dan gak percaya kalau anaknya tuh selingkuh. Lanjut. Suamiku on banget dulu pertama kali pas kita punya anak. Saking nervous ngelihat gue lahiran, pas bayinya lahir disuruh azan, tapi bukannya azan, dia malah baca qomat kamit, bacaan sebelum sholat kalau berjamaah. Udah gitu di kuping kiri, bukan di kanan. Udah gitu ya disuruh beli susu sama dokter, maksudnya itu kan sufor. Malah ke Indomaret beli susu Anlin sama Ultra. Katanya takut salah, malah salah dua-duanya, ampun deh. Mie induksi sampai 3 hari 2 malam, mulai dari infus, minum obat dalam sampai obatnya dimasukin ke misfi. Apa itu yang dimasukin? Dan pembukaan masih stuck di 3, belum nambah. Kebayangkan sakitnya kayak gimana. Alhasil dokter menyerah dan hari ketiga jam 2 siang dokter ambil tindakan untuk sesar. Gila, ini mah namanya udah ngelahirin normal terus rasain lagi sakit lahirin sesar nih. Tapi Allah kasihan sama gue, masa udah diinduksi 3 hari 2 malam perut harus dirobek juga. Alhamdulillah jam 9 pagi sebelum sesar pembukaan tiba-tiba nambah jadi 6, terus nambah induksi infus lagi jadi total induksi ke-7. Jam 7 kurang pembukaan full. Tapi tidak semudah itu, tenagaku udah habis, nggak bisa ngeden karena kecapean induksi. Bidan semua pada panik takut gue meninggoy. Alhasil bidannya sampai banyak ada yang naik ke perut gue buat ngedorong si baby. Alhamdulillah 10 WIB baby lahir. Rasanya Masya Allah sekali guys. Gila. Nih perempuan pada kuat-kuat banget ya.
Abis melahirkan normal, terus dijahit kan. Abis dijahit kirain udah selesai. Taunya suster manggil temannya buat nanyain, ini udah bener apa belum jahitannya. Oh my god. Gue udah ngilu banget ya, abis ngeluarin anak, terus kalau nggak bener diulang lagi gitu jahitannya. Dan bener aja dong, dibenerin lagi jahitannya after 2 bulan melahirkan. Mekiku sakit banget kak. Hah? Ternyata pas dicek benangnya copot panjang banget. Ya Allah, mana kata bidannya kalau masih sakit mesti jahit ulang. Tuh, Langsung ngilu. kadarullah udah aman jahitannya. Selama setahun juga aku sehabis melahirkan kalau pup selalu sakit, even sampai berdarah juga kalau pup. Setraumatis ini melahirkan aku kak. Iya sih. Bisa-bisanya ibu yang baru melahirkan dijadiin alat percobaan. Udah bagus belum jahitannya? Shock. Temen aku melahirkan normal. Pas hamil dia kesel banget sama kelakuan lakinya. Pas dia lahiran dan pembukaan emosinya dikeluarkan. Semua dipakai nonjok, cakar, caci maki suaminya sampai puas. Pas anaknya lahir dan temenku udah bilang udah lega, unek-unek selama ini dikeluarkan. Gue bingung mau ngomong apa. Bagus, unek-unek emang harus dikeluarkan. Mau lahiran pakai selang buat nyedot air ketuban, dan itu sakitnya sampai ke ubun-ubun kak. Kaki getar saking sakit udah keracunan air ketuban. Gimana? Pakai selang buat nyedot air ketuban. Jadi Selang dimasukin gitu ke dalam. abis lahiran plasenta ketinggalan dan harus dikuret. Capek banget, pasrah banget. Apa sih maksudnya plasenta ketinggalan tuh? Plasenta tuh yang kayak buat nyambung dari udel itu kan, ari-ari gitu ya maksudnya. Tolong komen dong di bawah itu apa. Masih usia kandungan 7 bulan, lebih lagi jadwal kontrol doang. Tahu-tahu disuruh sesar nggak boleh pulang karena preeklamsia. Oh, yang tekanan darah tinggi ya. Padahal ngerasanya baik-baik aja. Mana di perantauan cuma sama misua, jarak RS ke rumah lumayan, perlengkapan lahiran belum pada diberesin dan belum dicuci. Iya sih, masih 7 bulan cuy. Kebayangkan caosnya berdua. Alhamdulillah selamat deh Bay dan ibunya. Tapi traumanya sampai sekarang udah 4 bulan mau 5 bulan masih depresi karena sedar-derdor itu. Ngurus bayi belum ada persiapan dengan matang. Benar, bahkan nih yang udah siap secara mental, secara ekonomis, secara jiwa raga tuh ya, dihadapkan seorang bayi itu Pasti sih mental langsung break dance. belum bangun, tidur cuma 2 jam. Apalagi ini lu cuma berdua di perantauan. Oh my god, itu pasti berat banget ya gak sih? Aku Karech pas udah pembukaan 10 lagi siap-siap mau ngeden. Suami nemenin sih, tapi wajahnya udah mulai tegang. Pas anaknya udah keluar, doi malah pingsan dong. Hah? Gimana sih ini? Terus ortu aku malah bingung mau nolongin suaminya dulu atau nyambut cucunya dulu. Terus kata bidannya, udah akhirnya biarin dulu aja pingsan, yang penting anaknya dulu. Ini kalau mau diingat-ingat masih ngakak sih. Sebel juga. Tolong ya. Emang gue selalu bilang perempuan itu selalu lebih kuat, apalagi menghadapi hal-hal yang seperti ini. Laki-laki tuh pingsan, kalau nggak nangis, kalau nggak pusing, sakit kepala, migrain gitu ya. Aduh. Sepupu aku pas dilahirin mamanya tuh susah banget. Tanteku, which is mamanya sepupu aku, ngotot pokoknya harus lahiran normal. Alhasil tanteku diinduksi. Terus selang beberapa lama tanteku ngerasa mules. Pokoknya udah teriak-teriak kesakitan. Dan jreng, akhirnya sepupuku lahir. Tapi pas sepupuku keluar, tanteku juga cepirit. Akhirnya sepupuku lahir bermandikan Sepupuku sekarang udah 24 tahun, tapi kalau kumpul keluarga selalu dicengin bau sama sepupu-sepupu lain. Ih, jahat banget. Alhasil dia jadi malas kumpul kalau ada sepupu-sepupu yang suka ngatain dia bau Ya bete lah, aduh. Kalau aku nggak waktu lahirannya kak, tapi setelah melahirkan dan boleh bawa pulang ke rumah, kok ada ganjel di memeunya. Apaan? Akhirnya aku beraniin diri buat meraba-raba pas lagi cebol. Ternyata kasa yang dimasukin ke sekitar leher rahim buat tampun darahnya ketinggalan 1. Oh my god. Pas balik RS udah diambil semua, jumlahnya 5. Ternyata yang dimasukin gak cuma 5 tapi 6. Makanya ketinggalan berhari-hari tuh kasa 1 biji. Untung gak membusuk.
Sumpah, gue kayak mau stres gini ya. Gue tahu gue udah nggak bisa hamil lagi karena rahim gue udah diangkat. Tapi baca kayak gini tuh kayak Traumanya kayak balik lagi gitu tau gak sih? oh, ini cerita dari ibuku kak. FYI, zaman dulu di kampung masih lahiran pakai dukun beranak. Ada bidan tapi masih sedikit sekali. Dan rumah-rumah dulu kan kalau mau pup di hutan atau di semak-semak belakang rumah. Oke. Cerita ini tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ada saudara jauh ibu yang main ke rumah dalam keadaan hamil besar. Kita sebut aja Bikmar. Perutnya udah kayak hamil 9 bulanan. Ibuku udah pernah bilang ke Bikmar kalau dia udah nggak lama lagi akan lahiran. Nampak dari perutnya dan udah mulai ke bawah tuh. Oke. Tapi Bikmar kekeh katanya belum waktunya. Singkat cerita, malam itu Bikmar mules-mules pengen pup. Tapi kayak sebentar mules, sebentar enggak. Kontraksi nih gue rasa. Keesokan harinya pas siang bolong, pergilah Bikmar ke kebun belakang rumah pengen pup. Katanya udah nggak tahan lagi tuh ya. Dan gak lama ada tuh yang teriak-teriak. Lo tahu siapa? Yes, Bikmar melahirkan di kebun dan jalan ngengkang sambil bawa kepala bayinya yang hampir keluar dari tangannya nahan kelapa bayi. Kepala bayi maksudnya ya? Ibuku dan tetangga panik. Ada yang ngegendong Bikmar, ada yang nyiapin tempat tidurnya, ada yang tiba-tiba cosplay jadi dukun beranak. Bentar, tiba-tiba cosplay jadi dukun beranak tuh gimana cuy? Waduh, hujan. Guys, ini tiba-tiba hujan. Jadi kalau ada suara noise, Yang kresek-kresek gitu ya mohon maaf, mohon dimaklumi. Ngomong ada yang kasih minum. Bikmar juga dikasih minum minyak goreng sesendok. Buat apa gue tanya? buat apa lo orang abis melahirkan dikasih minyak goreng sesendok? Coy, katanya biar ari-arinya keluar lancar. Saking paniknya minyaknya kejatuhan cicak dan cicaknya dibuang. Bentar, gue pikir cuman sampai minyak goreng, ternyata minyak gorengnya kemasukan cicak. Aduh, Bikmar minum tuh minyak bekas cicak. Nggak tahu pokoknya secrowded apa itu. Dan gak lama kemudian datanglah si dukun beranak ya guys. Dan alhamdulillah lahirlah anak cewek dan ari-ari. Sampai sekarang kalau orang ingat itu panggilannya bayi ilalang, karena lahirannya di kebun yang banyak ilalangnya. Aduh, ngeri gitu, tapi kocak. Kalau menurutku lahiran dan dijahit hidup-hidup itu nggak sakit. Menurut lo sakit apa cuy? Yang sakit itu pas bidannya keluarin darah gumpal di rahim. 9 kali dimasukin tangan bidan sampai selengan-lengan dan rahim diobok-obok. Ini beneran gak sih? Sumpah itu sakit banget. Sekarang anak udah mau 5 tahun masih kebayang sakitnya rahim diobok-obok. Emang boleh? Gak tahu ya, dari cerita-cerita sampai segini. Gue bersyukur banget nih gue sesar nih daripada rahim gue diobok-obok. Hai, aku pas lahiran anak pertama, lahirannya di bidan kak. Dan kakak tahu perut aku didorong dari atas kayak dorong mobil mogok. Beneran gak? Ini bohong kan? Maksudnya gimana? Kayak bidannya duduk di dada lo gitu ya, terus kayak didorong gitu. Kayak film apa ya? Kayak film hantu-hantu gitu deh. Rasanya sakit banget dan badan aku udah lemes. Suami aku bilang kalau aku sempat gak sadar kayak meninggal. Alhasil anakku kena pendarahan di otak akibat lahiran itu dan sekarang udah ninggalin aku. Nggak mau bacain yang kayak gini. Itu pengalaman yang nggak akan pernah aku lupain dan kalau inget itu pasti nyesek dan nangis banget. Alhamdulillah anak keduaku tumbuh sehat lahiran di bidan yang berbeda. Nggak mau baca yang kayak gini-gini. Sedih. Next. Mau cerita sedikit kak, meskipun udah telat. Jadi dulu pas anak pertama lahir, setelah lahiran kan rawat inap tuh. Nah pas sore hari saat lagi menyusui si baby, tiba-tiba di luar rame banget sama orang. Pas nanya sama suami, ternyata ada salah satu bidan yang kesurupan dan bidan itu lagi hamil. Ada-ada aja gitu. Tahu nggak yang lebih seremnya apa? Pas diajak komunikasi, bidan yang kesurupan itu bilang, aku udah ngikutin cewek ini dari jalan tadi. Aku nggak mau keluar dari tubuh si bidan. Anaknya nanti biarin aku bawa aja. Terus dia cekikikan dong. Aku yang dengernya langsung merinding karena emang pas banget di depan kamar aku. Akhirnya suami tolongin panggil orang yang bisa hal-hal kayak gitu. Alhamdulillah tuh syaitan keluar dari tubuh si bidan. Ada-ada aja emang ya kelakuan plus 62. Aduh. Mari kita bacakan cerita selanjutnya. Lahir anak pertama kak di rumah ketuban udah rembes. Nggak sempet ambil mobil jadi pakai motor. Suami panik kayaknya. Setiap jeglukan ditabraknya. Gue kebayang sih. Udah kontraksi gitu ya naik motor ada jenggelengan ditabrak gitu jebes. Sakit.
sakit say. Kebayang nggak tuh sakit kontraksi ditambah kena jeglukan? Kalau diinget sekarang sih lucu, iya, tapi waktu itu masih sakit banget kan. Itu jam 4 pagi. Wow, sampai UGD perawat jaganya tidur naruh kepala di meja gitu. Hah? Gimana? Aku ketok-ketok depan mukanya nggak denger. Akhirnya aku kencengin, "Mbak!" bersamaan dengan pecah ketubanku yang udah ijo. Gila. Mungkin karena ngantuk perawatnya dorong aku pakai kursi roda, nabrak kasur. Sumpah nih kayak film Dono nih. Kalau saat itu kejadian pasti ngamuk, tapi kalau dibacain lagi udah berlalu nih, ini ngakak sih. Udahlah nabrak kasur, nabrak pintu ya kan. Air ketuban ijo, katanya bayi udah stres jadi di kandungan, makanya ketubannya ijo. Alhasil harus sesar biar bayi nggak minum nya sendiri. Udah nangis-nangis karena berusaha normal malah sesar. Ketemu dokter anestesi galak banget. Dia tahu, tapi kayak banyak banget loh temen gue yang cerita kalau dokter anestesi tuh galak-galak gitu. Katanya kalau gerak pas disuntik di tulang belakang nanti anaknya buta matanya. Hah? Serem gak sih? Mesti nggak nyambung, tapi kasar banget nganestesinya. Cerita nanggung-nanggung, gue bales, lanjut. Akhirnya kayak kesetrum gitu kan rasanya di anestesi tulang belakang. Refleks kaget, terus marah dokter anestesinya. Dia bilang, udah dibilang jangan gerak, nggak nanggung nih saya. Terus dia cabut karena udah selesai. Terus kan anaknya sesar pada umumnya ya kak. Aku cuma bisa lihat operasinya dari pantulan dinding gitu. Oh, pantulan kaca ya, Aiko deh. Karena orangnya nggak bisa lihat darah, rasanya mau pingsan aja. Terus pas selesai kayak cuma dikasih lihat bayinya, disuruh cium sekali, terus dibawa pergi anaknya. Ekspektasiku ditaruh di dada kita gitu, kayak artis-artis lahiran. Tapi alhamdulillah anakku sehat sampai sekarang umur 5 tahun nggak buta. Ya loh, tapi bener loh, gue tuh sebenarnya juga pengen kayak artis-artis gitu ya. Pas lahiran tuh ditaruh di dada. Gue nggak tahu kenapa itu tidak terjadi karena gue Geter, lo tuh menggigil yang sampai begini gitu ya. itu tuh stres banget tau pas nginget momen itu dimana gue kedinginan di rumah sakit, terus selimutnya tuh kayak kurang cukup dingin. Tapi katanya itu tuh kalau abis sesar tuh getar, itu reaksi tubuh supaya kita tuh tetap hidup gitu, tetap selamat, tetap awake biar nggak tidur. Soalnya katanya kalau tidur bisa-bisa lewat deh tuh. Lahiran perdana nih kak, udah pembukaan lengkap, tinggal ngegas. Tapi ditahan. Karena mendadak kena covid dan harus sesar. Setelah sesar cuma dadah-dadah sama bayinya. Terus gue diisolasi rumah sakit selama 18 hari. Tapi gila banget sih ini perjuangannya pas melahirkan, pas covid gitu ya. Selama itu juga gue yang enggak anosmia, saturasi bagus, bahkan gak demam sama sekali, harus disatuin sama orang-orang yang sakit. Tiap malam kebangun dengerin suara life support dari ruang emergency sebelah. Gila, ini mentalnya kena banget sih. Gimana pasien-pasien yang udah dalam keadaan gawat dirawat? Selama gue diisolasi nih, udah ada 3 orang yang meninggoy. Dan salah satunya orang yang baru lahiran, beda 2 hari sama gue. Setiap flashback cerita ini gue selalu bersyukur sama Tuhan sayang banget sama gue. Gue dikasih kekuatan lahir batin dan support sistem yang luar biasa sampai gue bisa melewati masa-masa itu. Sekarang anak gue udah 4 tahun. Sending love to all mama out there. Gue lahiran anak kedua di umur 7 bulan. Aduh, ini berarti prematur ya. Gue abis beberes yang menurut gue ringan. Malam itu laki gue masak dinner. Gue rebahan karena capek abis beberes. Saat dinner ready, gue disuruh makan sama Pak Su. Gue ke toilet dulu. Pas pipis gue ngerasa ada yang keluar dari vagina gue. Lalu gue tangkep dan itu segede kepala bayi, bentuknya gumpalan darah. Karena nggak yakin itu apa dan khawatir itu bagian dari bayi gue, sampai akhirnya gumpalan darah itu gue pijet-pijet untuk mastiin itu tuh cuma darah aja gitu. Akhirnya langsung ke rumah sakit dengan kondisi darah terus mengalir. Sampai di rumah sakit dicek, ternyata tali pusat bayi gue copot dari rahim gue. Tuh gue gak tau ini gue bisa ngelanjutin apa enggak. Gue ngebayangin aja kok bisa gitu tali pusat copot dari rahim tuh kenapa. Jadi bayi gue nggak ada asupan oksigen, langsung emergency C-section. Pas lahir anak gue nggak napas, nggak nangis, nggak ngeplek, warnanya udah biru. Tapi tim dokter sana gigih kasih CPR ada 15 menit. Love banget. Gue udah nangis doang, ngejar di meja operasi, nggak bisa napas karena gue panik juga. Akhirnya gue di anestesi tambahan. Pas gue bangun bayi
bayi gue di inkubator pakai alat bantu napas yang pakai pressure pump ke paru-paru dia. Aduh, selama itu gue hanya bisa kasih susu lewat sendok, belum bisa DBF. Dimana gue stres, ASI gue nyusut. Setelah 3 hari gue baru bisa gendong bayi gue. Coba DBF tapi nggak lama, nggak napas lagi dan balik lagi ke NICU. Sampai akhirnya 10 hari dia stabil dan hari ke-14 boleh pulang. Sekarang anaknya puji Tuhan udah sehat 6 tahun. Kebayang sih itu perjuangannya kayak gimana di rumah sakit itu. Salut banget buat tim dokter yang mau terus berusaha sekuat tenaga. Gue mau cerita versi melahirkan di luar negeri, Kak. Di Inggris 5 tahun lalu aku udah mulus-mulus, udah pembukaan 3. Sampai rumah sakit nggak boleh pulang kan. Nunggu sampai pembukaan 5. Itu 5 jam gak naik-naik, sampai besokannya cuma mentok di pembukaan 6. Bayangin Reg, gue bertaruh nyawa hampir 24 jam kesakitan, ngamuk-ngamuk tapi nggak dikasih buat sesar. Oh iya, gue tahu karena di Inggris itu kan pakai NHS ya. Semua ibu yang melahirkan itu gratis. Jadi kalau mau sesar itu bener-bener kalau lo udah mau mati banget tuh baru tuh biasa dikasih sesar. Kecuali lo kaya banget mau bayar rumah sakit swasta atau mereka bilangnya kayak private hospital yang memang udah bisa tuh direncanain lo mau lahiran sesar gitu. Biasanya itu artis-artis atau politician atau orang-orang kaya aja tuh yang mau ngebayar itu karena kan basically gratis dari pemerintah. Oke, gue yakin sih kasusnya kalau di Indo pasti udah dibolehin C-section. Sampai akhirnya udah mau 2 hari belum juga pembukaan 8. Dokter kasihan lah, operasi sesar tuh ya. Iya emang gak bayar alias gratis, tapi ya nggak mau juga lah mesti nahan sakit 2 hari 2 malam sampai kayak mau mati. Udah gitu beberapa jam abis operasi harus pulang karena pada ngantri butuh tempat tidurnya. Gila banget deh Reg, kalau gue punya uang mendingan lahiran di Indo, sumpah. Bener sih, emang udah paling bener lahiran di Indo ya. Kalau lo punya duit ya udah mendingan sesar aja. Mohon maaf nih ya, karena gue denger banget cerita-cerita kayak gini lahiran di Inggris tuh beneran kalau lo kagak mau metong Dokternya nggak akan kasih lo C-section gitu kecuali memang udah ada komplikasi apa segala macem. Gimana dong, namanya juga gratis ya. dan bener kayak Ratu siapa ya? Suaminya Princess William siapa ya? Suaminya Princess. Bukan istrinya dong. Tadi gue bilang suami ya, salah. Kayak Kate Middleton itu, gue lihat banget tuh abis dia melahirkan beberapa jam dia udah berdiri itu kayak senyum gitu. Betul, itu yang terjadi. Say, Lo nggak bisa lama-lama di rumah sakit pusing-pusing, nggak bisa. Nggak bisa. gratis. Lo disuruh pulang, nanti bakalan ada kayak bidan yang datang buat ngurusin jahitan atau ngurusin anak lo. Itu juga gratis. Tapi mohon maaf, harus pulang. Nggak bisa jalan, bodo amat. Lo harus pulang. Gimana caranya? Lo harus pulang karena rumah sakit itu Tempat tidurnya terbatas, banyak yang ngantri gitu. Aku pas lahiran dibawain nasi liwet sekaligus pancinya sama mama. Katanya kalau habis lahiran pasti lapar. Udah gitu gelar tikar dalam kamar inap. Dan lesehan pada liwet pakai daun pisang. Wow, lengkap banget menunya, ada jengkol, pete, jadi bau banget kamarnya. Oh my god. Katanya kan kalau lahiran harus dirayakan dengan liwetan. Sampai diusirin sama satpam pas malam-malam. Katanya berisik. Aduh, malu banget aku, Kak. Oke guys, itu dia tadi Time tentang pengalaman melahirkan terepik. Gimana? Cerita mana yang paling suka? Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe dan diaktifin notifikasinya nih, tombol loncengnya. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye.